Saya adalah Sultan Hamid II, merupakan putra sulung Sultan Pontianak ke-6, yaitu Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri. Nama lahirku adalah Syarif Abdul Hamid Al-Qadri yang kemudian menjadi Sultan Hamid II. Saya lahir di Pontianak pada 12 Juli 1913 dan merupakan Sultan ke-7 dari Kesultanan Pontianak. Saya adalah keturunan Indonesia yang juga berdarah Arab. Dan semasa kecil, saya juga pernah diasuh oleh perempuan yang berkebangsaan Inggris. Saya pernah menempuh pendidikan di LS Sukabumi, Pontianak, dan Yogyakarta. Dan selanjutnya HBS di Bandung, serta melanjutkan KMA di Breda, Belanda. Hingga tamat dan meraih pangkat letnan pada Kesatuan Tentara Hindia Belanda. Dan ketika Jepang mengalahkan Belanda, pada 10 Maret 1942, saya tertawan dan baru dibebaskan ketika Jepang menyerah kepada sekutu. Setelah itu pun saya kemudian mendapat kenaikan pangkat menjadi kolonel. Selanjutnya ketika ayahku mangkat akibat agresi Jepang, pada 29 Oktober 1945, saya diangkat menjadi Sultan Pontianak ke-7, menggantikan ayah saya dengan gelar Sultan Hamid II. Dan setelah Indonesia merdeka, aku pun memperoleh jabatan sebagai asisten Ratu Kerajaan Belanda, sebuah pangkat tertinggi dalam kemiliteran Belanda. Dengan mendapatkan jabatan tersebut, saya selalu menjadi perwakilan Belanda dalam setiap perjanjian dengan negara Indonesia. Dan pada 10 Januari 1950, ketika dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara, yang bertugas menyelesaikan usulan rancangan lambang negara. Untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah, saya pun ditunjuk sebagai salah satu anggotanya. Dan untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara, sehingga terpilihlah 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya milik diriku dan karya milik Muhammad Yamin. Pada proses selanjutnya, yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan milik diriku, karena karya milik Muhammad Yamin ditolak, dikarenakan menyertakan sinar-sinar matahari dan menampakkan pengaruh Jepang. Rancangan lambang negara milik diriku akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang kabinet RIS. Ketika itu gambar bentuk kepala Garuda Pancasila masih gundul dan tidak berjambul seperti sekarang. Namun beberapa waktu ke depan, tepatnya pada tanggal 5 April 1950, saya dituduh bersekongkol dengan Raymond Westerling dan operasi-operasi yang dilakukan pasukan APRA di Nusantara. Saya dianggap terlibat dalam peristiwa Westerling, meski berdasarkan putusan Mahkamah Agung tahun 1953, tuduhan itu tidak terbukti dakwaan primernya. Dari peristiwa tersebut, akhirnya saya tidak terjun lagi di politik Indonesia. Hingga akhirnya pada tanggal 30 Maret 1978, saya wafat di Jakarta.